warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi nabiyyin wa rasulin qad ursila wa ala alihi wa ashabihi wa ulamaihi wa man sanna bi sunnatihi alladzina yubasyaruna bil jannati nuzula amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah al-ayah. Ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu nurul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para kasepuhan kang kula hormati dan yang saya muliakan, yang semoga para ulama kita, kiai kita, ustadz kita, kasepuhan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan ruhaninya, amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan ditambah kemanfaatan dan keberkahan ilmunya, amin. Mudah-mudahan ditambah rizkinya, amin. Teristimewa kang kula hormati sedanten para panitia, wabil khusus almarhum Bapak Haji Ramiman, yang semoga beliau di alam barzahnya senantiasa mendapatkan kenikmatan, mendapatkan cucuran rahmat, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Serta wabil khusus kang kula hormati Ketua Panitia Bapak Syukur, Wakil Ketua Bapak Senato, Sekretaris Bapak Sartiman, beserta tidak lupa Ketua DKM Masjid Jami Kampung Serdang, serta para pendukung perayaan Isra wal Mi'raj, wabil khusus Bapak Haji Bekti, Bapak Ustadz Rahmat, dan Bapak Haji Rusman. Diganjel kah? Mari kita doakan mudah-mudahan para panitia di Banyu kah? Iya ya.
apa yang telah dikorbankan hartanya, tenaganya, bahkan pikirannya, mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat ganda di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin. Tidak lupa yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa Bapak Saprudin beserta para staf RW dan RT. Mari kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita senantiasa dijadikan pemimpin yang amanah. Amin. Pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang diberikan kekuatan zahir dan batin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadratullah Azza wa Jalla kang wis mapari nikmat rahmat kepada kita sedanten, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa bersilaturahim. Alhamdulillah. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, ulamanya, pengikutnya, wabil khusus kita semua yang hadir dalam tempat ini, mudah-mudahan selamanya mendapatkan cucuran rahmat, keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sadurunge mula nerusaken ceramah jaluk pangapunten. Kula asale saking Paneglang, bahasane bahasa Sunda. Jadi lamun kula nanti ngomong bahasa Jawa aja dikubuhaken ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perayaan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu acara yang mengundang keberkahan insya sehingga wajar di daerah Banten tanahnya berkah, Tangerang berkah, Serang berkah, Pandeglang berkah, Rangkas berkah. Alhamdulillah. Kenapa Banten begitu berkah? Karena di Banten sering mengadakan peringatan Maulid, sering mengadakan peringatan perayaan Isra wal Mi'raj, salah satu acara yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu. Kula ngarepaken berkah, ibu-ibu ngarepaken berkah, bapak-bapak ngarepaken berkah, sedangkan ngarepaken siapa tahu kita pulang dari sini kita punya anak-anak yang berkah, punya istri-istri yang berkah, punya suami-suami yang berkah, kita tani-taninya berkah, kita dagang-dagangnya berkah, kita punya rumah-rumahnya Lantas pertanyaannya kepremen. Kepremen apa keplemen? Bagaimana anak yang berkah, anak yang bakti kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada orang tuanya,
istri yang berkah adalah istri yang membahagiakan suaminya, istri yang taat akan Tuhannya, istri yang taat akan Rasulnya, istri yang baik. Insya Allah kalau demikian anaknya berkah, istrinya Siapa tahu ibu pulang dari sini besok yang biasanya suami marah-marah jadi lembut, berarti ciri mendapatkan Siapa tahu yang tadinya kita dagang sehari paling kita punya untung 100.000, besok pas udah menghadiri Isra wal Mi'raj punya untung 1 juta, berarti maka luar biasa di Banten, Bu. Kita lihat di negeri Arab Saudi ada 2 kota yang luar biasa, namanya Mekah, namanya Madinah. Mekah yang berkahnya luar biasa, Madinah berkahnya luar biasa. Bayangkan di Mekah tidak ada pohon rambutan tapi buah rambutan ada. Di Mekah tidak ada pohon durian tapi durian ada. Di Mekah jarang pohon pisang tapi pisang banyak. Itu ciri satu daerah yang di dunianya diberkahkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kenapa Mekah berkah? Mekah tempat lahir Nabi, Mekah tempat diisrokannya Nabi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid Haram ada di Mekah, Masjid Aqsa ada di Palestina, sehingga wajar Mekah diberkahkan luar biasa. Kita punya harapan daerah Gunung Kaler, wabil khususnya Kampung Serdang, desa apa? Desa Cipae dicucuri keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bayangkan ibu bapak mau tidak berkah gimana di daerah Banten. Kita pergi ke pinggir jalan mau makan pecel ayam Lamongan, anak orang jajal. Kita pergi ke daerah Lamongan, orang bakal anakku pecel ayam Serdang. Betul? Tapi di sini serba ada, sate Madura ada. Jajalku kalau kita pergi ke Madura enggak bakalan ada di Madura sate boyong. Tapi di sini alhamdulillah anak itu cirinya daerah yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Padahal ibu bapak lamun muji semangat kerja kita ini kalah sama orang Jawa, sama orang Madura. Mereka berani merantau keluar daerah. Betul. Orang Jawa Pak kalau pergi ke sawah terus nyangkul mulai jam 8 sampai dohor, istirahat, beres ngopi, beres sholat, turun lagi sampai asar. Jajal orang Serdang pergi ke sawah mulai nyangkul jam 8, jam 9 mulai ngerokok lagi habis 2 bungkus sampai dohor. Tapi berkahnya luar biasa, itu keberkahan dunia. Alhamdulillah. Lebih-lebih yang kita harapkan keberkahan akhirat. Di mana kita ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita sedanten baca Fatihah. Alhamdulillah. Insya Allah Rasulullah hadir di tempat kita membawa keberkahan. Cuma kita orang ngedelang. Betul. Yang kita delang kue, terus kita mangan. Betul. Padahal Rasulullah insya Allah hadir di tengah-tengah kita membawa keberkahan. Jangankan Rasul, ulama saja ada di kampung kita. Anak nih kampung Serdang, Ustadz Kiai, itu Ustadz Kiai membawa keberkahan. Makanya sama kiai setempat itu hormatnya harus luar biasa. Kadang-kadang ibu bapak di zaman saya kikir,
uwok ning Paneglak ngor mati sama kiai setempat, itu kurang, kalah sama kiai yang jauh. Kalau sama kiai yang jauh, oh ngahormatnya luar biasa, memuliakannya luar biasa. Padahal yang akeh jasa nih kiai setempat, betul. Kita weruh maring ilmu rukun salat saking sapa? Saking kiai setempat. Tapi menghormatinya kadang-kadang kalah sama kiai yang jauh. Semisale penceramah, oh penceramah sedurunge rawuh maring mriki dijemput diceplak. Tapi jajal kiai di tempat ini kalau mau ngajar-ngajar di masjid coba kang ngejemput maring umahe ora anak, betul. Bahkan saya pernah punya pengalaman, ibu. Saya diundang ceramah ke daerah Cikarang, Bekasi. Pas di jalan tol ditelepon sama panitia, Pak Kiai masih di mana? Saya masih di jalan tol. Siap Pak Kiai, nanti di gerbang tol Cikarang kami jemput Pak Kiai. Pas saya rawuh sampai gerbang tol Cikarang, bener ada 10 panitia bawa motor ngejemput mobil satu. Pas saya berhenti, Pak Kiai berhenti di sini, mobil Kiai kami titipakan di gerbang tol Cikarang, insya Allah aman. Pak Kiai pindah mobil, saya dipindahin ke mobil ambulan. Pas saya lihat ambulan, takut juga, takut ada bongkong. Akhirnya saya protes sama panitia, wahai panitia, saya mati enggak, sakit enggak, kok kenapa ditaikin ambulan? Itu panitia begini ngomongnya, maaf Pak Kiai, daerah Cikarang adalah kawasan industri, jalanan macet, kalau pengen lancar ya naik ambulan. Betul, 1 kilo aman lancar, dikawal motor 5, diiringi motor 5 itu serinenya dihidupin, alhamdulillah 5 kilo lancar, 10 kilo lancar. Ada orang ngerecokin di depan, kata yang awal, minggir, bawa orang mati. Waduh, saya dianggap orang mati. Itu menghormati kiai yang dari jauh, padahal di kampungnya kalau ada yang sakit najis tidak ditawari naik ambulan, betul. Padahal kita tahu rukun sholat dari kiai setempat, anak kita diajari oleh kiai setempat, istri kita diajari oleh kiai setempat, suami kita, sehingga kita bisa sholat, bisa puasa, alhamdulillah ala kadarnya, berkah jasa kiai setempat. Jadi yang akeh jasane ku kiai setempat, ibu. Jajal, lamun orang anak kiai setempat kita bodoh, orang tahu rukun sholat, nanti sholatnya bisa bubar, sholatnya bisa acak-acakan. Itu yang namanya ibadah seperti sholat. Jangankan tidak pakai ilmu, salah lagame bisa bubar. Saya pernah TNI ABRI upacara begini nih, kata pemimpin upacaranya, pas nyuruh menghormat bendera, kata pemimpin upacara TNI ABRI, kepada sang saka merah putih hormat, angkat senjata. Coba itu TNI, dia pulang ke kampungnya jadi imam, lagapnya begitu terus. Makmum di belakang ada 20, dia sholat jadi imam, usollinya lagam ABRI, usolli. Itu yang 20, yang makmum 12 udah pingsan duluan, sedurunge berjamaah udah pingsan. Ada 8 uang lagi. Kata yang 8 uang, waduh kalau kayak begini lagamnya aku modar nih. Lagamnya begitu terus. Fardhol maghribi salah sarokaati mustaqbil al-qiblati, adaan imam lillahi ta'ala, Allahu akbar. Pas beres dia uluk salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
pasli ya tuh ke belakang uangnya laku bubar. Bayangkan oleh kita semua ibu bapak, andai kata tidak ada kiai di kampung halaman kita, kita buta terhadap ilmu agama, walaupun kita seorang sarjana ilmu politik, SIP, maaf, sarjana ilmu politik, kalian boleh tahu bisa jadi pandai di bidang ilmu politik, filsafat, ekonomi, kalian sholat pakai ilmu agama, alhamdulillah. Jadi sarjana pun butuh kiai ibu. Itu salah langkah, apalagi kita tidak punya ilmu sholat. Dulu di Karawang katanya ada 5 orang masuk masjid mau sholat, tapi nggak tahu rukun sholat. Laku ilmu nih. Pas anak wong muda, anak wong tua, jere wong tua, dek maju jadi imam, maju. Pas datang ke pengimaman, itu yang muda begini, usalli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imama lillahi ta'ala, Allahu akbar, masih betul. Baca 2 iftitah masih, terus baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum ngerungu waladdallin langsung amin. Maklum imam bodoh. Kata imam dalam hatinya, baca apa ini? Ustadz biasanya lamun wis maca amin suka baca susuratan. Waduh, lamun gak baca susuratan gak sah, ini sholat orang bodoh. Kata Imam Syafi'i sholat tetap sah, cuma kena makruh. Ini dalam hati, baca apa, baca apa, baca apa, baca apa, baca apa, baca apa, anak setengah jam. Kata makmum di belakang, waduh si kesrek kapan bacanya nih? Pas dalam hatinya begini, Yasin 24 dibaca. Yasin itu ketahuan orang bodoh. Kata Rasul, idza amma ahadukum falyuhaffid, jadi Rasul, barang siapa sing sopa uang yang mengimami jamaah harus enteng, jangan panjang-panjang. Sholat maghrib jangan baca Yasin, ini Yasin di 4. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kata makmum dalam hatinya, sholat maghrib kayak gini beresnya jam 1. Kayak peraga Isra Mi'raj ini. Diterusin sama imam, wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata makmum dengar waladdallin, amin. Kata imam yang muda, yang bodoh, yang laku ilmu, saya dalam 1 rakaat ngimami amin 2 kali. Biasanya cuma 1 kali. Waduh, salah, mustaqim ke siroto lagi. Ganti sama alam taro. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata makmum, amin. 3 kali amin. Akhirnya dia balik ke belakang. Oi makmum, kata yang tua, ada apa? Ule waladolin lagi, waladolin maning. Kapan beresnya ini sholat maghrib? Kata yang tua, lagi sholat ngomong. Emang kenapa kalau ngomong batal kuan? Batal gimana? Kata kiai, kata ilmu fikih, kalau lagi sholat batal. Bapak juga kan ngomong, bapak ngomong juga ngasih tahu bahwa sire batal turun uang roro batal. Ada 3 orang lagi, ada tiga uang lagi yang betul, yang belum batal. Saling jalur. Kita batal ya.
Akhirnya kata yang betul, yang belum batal, atau kita tidak batal. Kenapa? Kita tidak ngomong. Akhirnya batal semua itu gara-gara laku ilmu. Na'udzubillah min. Maka dengan keberkahan kita merayakan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan bukan hanya mendapatkan keberkahan dunia tapi mendapatkan keberkahan akhirat. Insya dulu Pak, dalam cerita ada seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala pagi-pagi datang ke toko minuman. Itu wali Allah namanya Bisrin Al-Hafi. Pas datang ke toko minuman, kata yang punya toko, wah ini Pak wali Allah, pasti sepulangnya dia toko saya berkah luar biasa. Bener, jam 8 langsung rame pembeli, berarti berkah. Didatangi tokonya oleh wali Allah. Bahkan itu wali Allah yang bernama Bisrin Al-Hafi megang botol Sprite. Pas pergi Bisrin Al-Hafi itu botol Sprite diamankan sama yang punya toko, dipegang, ini Sprite yang berkah. Jam 9 langsung rame, jam 12 ramenya luar biasa, jam 1 untungnya sudah luar biasa. Pas ada yang memperhatikan, kok kenapa ini toko ramenya luar biasa? Biasanya paling puluhan yang belanja ke sini, tapi hari ini ratusan. Ada apa ini? Pas ia lihat yang punya toko sedang memegang botol Sprite. Wah, barangkali jimatnya di botol Sprite itu. Samperin sama dia, Mang, kenapa ini warung ramenya yang beli luar biasa? Oh, warung saya diberkahi oleh wali Allah yang bernama Bisrin Al-Hafi. Dia memegang botol Sprite yang ini, saya amankan, keberkahannya sudah saya rasakan. Toko saya rame, yang belanja rame, untungnya gede luar biasa. Alhamdulillah, itu berkah kedatangan wali Allah. Insya Allah kedatangan para ustadz, kedatangan para kiai, kedatangan orang-orang soleh ke rumah kita, ke kampung halaman kita, ke tempat kita, membawa keberkahan dari Allah. Insya akhirnya penasaran sama itu uang. Udah saya beli 1 juta. Kalau sampean pengen memiliki ini Sprite, akan saya lelang. Akhirnya itu Sprite dilelang. Ada yang berani, udah saya berani 2 juta. Itu Sprite berkah. Ada yang nawar lagi, saya berani 3 juta karena itu Sprite berkah. Ada yang nawar lagi, saya berani 4 juta karena itu Sprite berkah. Bayangkan, Sprite yang semula cuma 5.000, ada yang berani 5 juta karena Sprite-nya diberkahi oleh Allah, dipegang oleh seorang wali Allah yang bernama Bisrin Al-Hafi. Alhamdulillah, pada saat itu di hutan ada rombongan garong, jumlahnya 40. Kata kepala garong, jere kepala nek garong ngomong ke. Kata kepala garong, saudara-saudaraku, hari ini kita jangan maling, jangan mencuri, kita pesta pora. Ini kan hari ulang tahunku. Cari minuman di pasar yang mahal, yang memabokkan. Oh, itu mah minumannya minuman mahal. Nih, bawa uang 10 juta. Berangkat anak buah garong ke pasar. Pas teka ning pasar, itu anak buah garong ngelihat toko minuman yang sedang ngelelang Sprite. Ada yang berani 6 juta, terus 7 juta, terus 8 juta, terus 9 juta. Enggak ada yang berani lagi. Terus itu anak buah garong maju ke depan. Udah Pak, saya beli ini Sprite seharga 10 juta. Jadi akhirnya itu anak buah garong pergi lagi ke hutan. Pas datang ke hutan, kata kepala garong, mana minuman kerasnya? Nih, kata kepala garong, ini mah bukan minuman keras, tapi ini mah adalah Sprite yang harganya cuma 5.000.
Oh ini mah Pak spritnya sprit yang berkah luar biasa, karena ini sprit pernah dipegang oleh wali Allah yang bernama Bisrin Al-Hafid. Berkahnya luar biasa, kalau kita meminum nanti kita mendapatkan keberkahan.